Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waka Kurikulum Suseno mengajar IPA. Kurikulum SMP Negeri 4 Surakarta. Kurikulum SMP Negeri 4 Surakarta pada pelajaran 2020-2021 menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Adapun pengembangan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pada kurikulum 2013, peserta didik diharapkan mempunyai keterampilan abad 21 yang diistilahkan 4C, yaitu 1. Communication, 2. Collaboration, 3. Critical thinking and problem solving, 4. Creativity and innovation. Penguasaan keterampilan 4C ini sangat penting khususnya di abad 21. Abad di mana dunia berkembang dengan cepat dan di mana untuk mewujudkan keterampilan 4C itu diantaranya yaitu adanya integritas PPK, penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran terutama 5 karakter yaitu 1. Religius, 2. Nasionalisme, 3. Kemandirian, 4. Gotong royong dan integritas, 5. Gerakan literasi sekolah atau GLS yang tidak hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan mencakup keterampilan berpikir menggunakan berbagai sumber baik cetak, visual, digital, dan auditori. Juga dalam pembelajaran menerapkan high order of thinking skill, HOTS, yaitu dalam pembelajaran memberikan pelatihan yang melatih kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga diharapkan peserta didik dapat bersaing dalam kancah dunia. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik dilaksanakan dengan potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur serta sesuai dengan visi SMP Negeri 4 Surakarta. Dan 3 kegiatan dalam sekolah 5 hari. 1. Kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas, dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik peserta didik. 2. Kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. 3. Kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan yang lebih bersifat keminat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neta Trilceki, guru mapel bahasa Inggris, dan saya juga mendapat tugas tambahan sebagai Waka Kurikulum 3. Anak-anakku, di sini Ibu ingin menyampaikan tentang jam pelajaran dan jenis mata pelajaran. Untuk jam pelajaran berlangsung selama 40 menit per jam pelajaran. Adapun mata pelajaran yang akan kalian pelajari ada 2 jenis, yaitu muatan nasional dan muatan lokal. Untuk muatan nasional sendiri ada 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A yaitu kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, yaitu ada 7 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam pelajaran,
Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, Matematika 5 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran, IPS 4 jam pelajaran, dan Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Sedangkan kelompok B yaitu kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Ada 3 mata pelajaran. Yang pertama seni budaya 3 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, dan prakarya 2 jam pelajaran. Total semuanya 30 jam pelajaran. Anak-anakku, selain muatan nasional, kalian juga akan mendapatkan muatan lokal. Muatan lokal merupakan kegiatan kokurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah yang termasuk keunggulan daerah. Nah, di sini kalian nanti akan mendapatkan mata pelajaran bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Selain bahasa Jawa, untuk muatan lokal ada pelajaran kesenian daerah. Akan tetapi kesenian daerah sudah termasuk dalam pelajaran seni budaya. Anak-anakku, selama masa pandemi COVID-19, kita akan melakukan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Selama masa pandemi COVID-19, kita akan melakukan sistem PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh, yang mana jumlah jam pelajarannya kurang lebih 50% yang diperhitungkan dengan menitnya. Tapi untuk itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan kalian sehingga target kurikulum akan tercapai. Karena apa? Kurang lebih 50% tadi merupakan materi esensial dari setiap mata pelajarannya. Contohnya mata pelajaran bahasa Inggris, seharusnya kalian mendapatkan 4 jam pelajaran, akan tetapi selama PJJ kalian akan tempuh hanya 2 jam pelajaran per minggu, artinya 2 kali 40 menit. Jadi untuk bahasa Inggris kalian akan menempuh kurang lebih 80 menit per minggunya. Demikian dari saya, semoga penjelasan yang singkat ini dapat kalian pahami, oke? Dan nanti tentang PJJ-nya nanti akan seperti apa, bagaimana, tunggu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, mengampu pelajaran teknologi informasi dan prakarya, mendapat tugas tambahan sebagai Waka Kurikulum 2. Anak-anakku yang saya sayangi, melengkapi informasi dari Waka Kurikulum 1 dan Waka Kurikulum 3 bahwa pembelajaran di SMP 4 muaranya nanti adalah hasil akhirnya mendapatkan sebuah nilai. Sedangkan penilaian di kurikulum 2013 ada beberapa macam nilai yang nantinya akan anak-anakku dapat. Yang pertama yaitu nilai sikap, di mana di dalam nilai sikap ada 2 nilai yang akan dinilaikan, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya penilaian dari sisi mata pelajaran. Ada 2 macam penilaian yang nantinya akan anak-anakku peroleh. Yang pertama, setiap mapel akan mendapatkan 2 macam nilai. Yang pertama tentang pengetahuan dan keterampilan. Di dalam nilai pengetahuan terdiri dari beberapa penilaian, di antaranya penilaian tulis, penilaian lisan, dan penilaian penugasan. Apakah masing-masing mata pelajaran nantinya akan mendapatkan ketiga macam nilai pengetahuan itu? Belum pasti. Kembali pada KD yang akan dipelajari. Apakah KD tersebut nantinya cocok dengan nilai lisan, apakah KD tersebut cocok dengan nilai tulis, itu akan menyesuaikan KD atau kompetensi dasar dari masing-masing mapel. Penilaian yang kedua yaitu keterampilan. Di dalam nilai keterampilan ada beberapa macam komponen nilai, yaitu praktik, proyek, dan produk. 3 komponen itu juga sama kayak pengetahuan tadi,
tidak semua mapel akan menghadirkan 3 komponen tersebut. Kembali dari masing-masing kompetensi dasar nantinya cocok untuk penilaian produk atau penilaian proyek atau praktik. Setelah anak-anakku mempunyai 2 nilai tersebut, pengetahuan dan keterampilan, nantinya akan ada yang namanya PTS, penilaian tengah semester. Setelah PTS nanti juga akan ada yang namanya PAS atau PAT, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Dari semua komponen nilai tersebut nantinya akan mengerucut dan muncullah yang dinamakan nilai rapot. Demikian anak-anakku, tetap semangat dalam meraih impian. Kunci kesuksesan adalah 3A. Action, action, action. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pasca Jaya, Pasca Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.